Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Yoko Kanari. Oke, sahabat, untuk kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai permasalahan atau masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami peternak ya, peternak kenari khususnya bagi yang masih belajar atau pemula. Jadi nanti saya akan membahas beberapa ya. Jadi boleh nanti yang para suhu-suhu yang udah master-master menambahkan di kolom komentar boleh, supaya kita tambah ilmu lah, intinya seperti itu sahabat. Pokoknya yang ini komen aja, langsung komen aja, nggak masalah. Oke, nanti saya akan membahasnya apa aja itu. Tetap simak videonya sahabat, jangan kemana-mana. Oke sahabat, jadi untuk para peternak ya, khususnya yang baru mulai awal ya belajar, jadi kita pasti, orang peternak pasti ingin cepat hasilnya maksimal lah. Tidak sukses ya, tapi maksimal dan berhasil lah, istilahnya seperti itu sahabat. Tetapi dalam beternak itu tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa peternak itu pasti ada yang namanya kendala atau masalah-masalah itu. Kalau sudah jalan, maksudnya udah jalan berhasil, pasti banyak pengalaman, pasti intinya lebih mudah lah. Tapi khususnya yang lagi belajar pasti banyak kendalanya. Nah, saya untuk malam ini saya akan membagikan pengalaman saya ya dalam beternak, masalah-masalah atau kendala apa saja yang membuat kita jadi bingung ya istilahnya. Oke, jadi menurut saya yang pertama adalah proses perkawinan atau saat kita mengawinkan burung kita sendiri sahabat. Contohnya seperti apa? Jadi kadang kalau pemain pemula itu berharap sekali burungnya cepat kawin, bertelur hingga menetas ya. Tapi kadang terjadi kalau perkawinan begitu kita mengawinkan kenari kita ya. Jadi begitu kita masukkan pejantan misalnya ke dalam kandang ternak ya. Tetapi yang terjadi itu adalah betinanya kadang-kadang lari-lari ya, atau dikejar-kejar hingga berantem seperti itu sahabat. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana atau solusinya bagaimana? Nah, jadi menurut pengalaman saya sahabat, jadi intinya kalau terjadi seperti itu adalah kenari-kenari sahabat semua itu adalah belum memasuki masa birahi yang maksimal. Jadi sahabat itu dalam mengawinkan kenari usahakan jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru ya hasilnya seperti itu. Jadi sahabat harus benar-benar pastikan bahwa kenari sahabat itu antara jantan dan betina sudah benar-benar birahi, sahabat. Jadi jangan terburu-buru. Contoh yang sudah birahi begini aja, kalau sahabat kenari betina ya di dalam sangkar, terus nanti ditempel sama jantan, dideketin. Kalau kenari jantan itu tanda-tandanya sudah gacor ya, gacor dor, terus sudah ngerek, nanti ditaruh di sebelahnya, dan nanti jantan itu bakal gacor ngerek ya. Nanti sahabat bisa melihat gerak-gerik si kenari betina. Apalagi kalau dia udah terpantau sampai ngeleper gitulah, udah ngelecer ya, udah siap dikawin gitu, maksudnya seperti itu dipastikan bahwa kenari sahabat itu birahinya sudah maksimal, bisa langsung disatukan seperti itu sahabat. Jadi intinya sahabat jangan terburu-buru. Nah, jadi itu banyak banget prosesnya supaya cepat birahi ya, sahabat harus benar-benar rawat kenari sahabat dengan baik, kasih makanan nutrisi dengan yang cukup. Pokoknya sahabat benar-benar dirawat ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau mengawinkan terjadi seperti itu sahabat, intinya jangan terburu-buru. Harus benar-benar dipastikan sudah birahi, sudah gacor ngerek, udah kelihatan ngelecer atau apa, udah angkut sarangnya, udah bunderin atau apa misalnya, udah sempurna bikin sarangnya, baru sahabat satukan. Insya Allah kalau proses seperti itu kelihatannya sudah siap untuk dikawinkan. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, terus problem selanjutnya adalah biasanya pemain pemula itu membeli kenari dari siapan ya, betina siapan ya, umur ya mungkin 7 bulan lah, 7 bulan ke atas. Kadang-kadang kenari itu
hingga mungkin dirawat hingga kadang-kadang sampai mengeluarkan telur pakan ya, kadang-kadang mau di bawah atau di tempat makan ya, kadang sampai mengeluarkan telur pakan, bahkan sampai dikawin. Nah, masalahnya kenari betina itu kadang-kadang suka mengacak-acak sarangnya sahabat, atau tidak bisa membuat sarang sendiri sahabat. Kadang-kadang itu menjadi problem juga ya, karena posisinya kalau habis telur pakan misalnya, terus kita kawinkan, sudah mau kawin, terus dia nggak bisa bikin sarang ya. Emang sahabat, karena menurut pengalaman saya kalau dari siapan emang dia susah lah. Beda kalau udah pernah produksi ya, atau jebolan ya, babon ya. Kalau untuk awal biasanya emang ada kendala seperti itu yang saya alami, pengalaman saya dulu saya pernah mengalaminya. Saya kasih dari sarangnya bebas ya, dari serabut nanas atau dari apa misalnya, kadang saya taruh di bawah biar diangkut. Kadang-kadang dia mau angkut tapi dia nggak mau bunderin ya, jadi dia cuma naikin, cuma diacak-acak lah. Nah itu kadang-kadang kita juga bingung ya, kalau buat dulu waktu saya masih belajar juga seperti itu sahabat. Jadi nah terus cara mengatasinya gimana supaya biar nanti setelah dikawin dia mau bertelur di tempat sarangnya, nah, biar anteng maksudnya. Jadi saya solusinya dulu adalah membuatkan sarangnya itu sahabat. Jadi sarangnya contohnya dulu saya membuat pakai sarangnya seperti ini sahabat. Nah jadi saya ini beli sarang yang seperti ini, terus saya akalin sahabat. Jadi saya ini kelilingnya saya dikasih lakban ya, lakban, mau pakai lakban biasa atau lakban kertas juga bebas ya. Yang penting intinya untuk menghalangi pinggiran serabut-serabut ini supaya nggak berantakan. Nanti kita benerin, dikasih sarangnya, sahabat dikasih sarang, nanti tinggal kita dibunderin ya. Jadi nanti udah bentuknya seperti ini. Ini kurang rapi ya karena tadi ini. Nanti sahabat kalau bisa lebih rapi lagi dari ini. Jadi nanti sampai bunder. Ini nanti kalau udah posisi seperti ini, di sampingnya ada lakban, kemungkinan tidak akan diacak-acak sahabat, karena terhalang sama ini, sama lakban ini. Jadi sahabat perlu, kalau khusus untuk siapan, sahabat dibuatkan sarang lah, untuk biar dia belajar. Nanti kalau udah produksi sekali, insya Allah untuk kedepannya dia sudah lebih pinter lah untuk membuat sarang ya. Sudah tidak akan diacak-acak lagi. Sudah ada pengalaman ya, karena dia udah anteng ya, udah pernah bertelur di sarang, terus dia angrem. Nanti dia membuat sarang pasti sudah bisa sahabat. Saya akalin dengan seperti ini. Mudah-mudahan sahabat bisa ya, bisa apa? Ada cara-cara lah untuk mengakalin supaya kenarinya bisa anteng di sarang ya. Jadi tidak diacak-acak lagi. Kalau saya mengakalinya dengan seperti ini, saya buatkan untuk di awalnya. Setelahnya dia udah pinter membuat sarang sendiri sahabat. Oke sahabat, itu problem yang kedua seperti itu. Kadang-kadang susah ya untuk membuat sarang, jadi dia harus kita bantu membuatkan sarangnya. Oke sahabat, jadi untuk problem selanjutnya adalah betina trouble ya, betina yang susah produksi. Ada juga betina yang kita punya ya, atau yang secara pengalaman saya dulu pernah mengalami, ada salah satu kenali saya betina ya. Jadi yang lainnya sudah mau produksi, yang ini belum mau produksi dan susah produksi. Produksinya susah, terus birainya juga susah. Nah itu salah satu trouble atau salah satu problem masalah ya buat kita ya, khususnya lagi peternak kenari ya. Nah terus untuk mengatasi itu caranya bagaimana sahabat? Jadi karena menurut saya adalah betina yang susah produksi atau kurang birahi ya, atau birainya nggak maksimal, nggak stabil ya. Jadi menurut saya adalah kenari itu pasti bermasalah sahabat, bermasalah. Jadi bermasalah, jadi dia harus diperbaiki dari apa ya, dari segi perawatannya ya, dari segi pakannya, biar nutrisinya cukup. Sahabat harus diperbaiki dulu nih, perawatan, makanan, pokoknya harus diperbaiki dulu. Nanti kalau udah cukup semuanya, nutrisi udah cukup, insya Allah pasti siap untuk dikawinkan atau siap produksi. Nah itu cara-caranya seperti apa sahabat? Jadi sahabat yang perlu perawatannya itu harus rutin ya. Jadi kenari sahabat ya harus rutin dijemur, lebih bagus pagi diembunkan dulu. Nanti setelah setelah diembunkan terus ada materi keluar, tinggal langsung dimandikan sahabat.
harus rutin seperti itu sahabat tiap pagi. Apalagi kalau untuk siapan itu biar cepat naik birahnya, volume penjemuran harus ditambah sahabat. Yang tadinya hanya 1 jam misalnya sahabat boleh tambahkan jadi 1,5 jam. Itu penjemuran lebih lama juga ada fungsinya juga, dia untuk menaikkan birahi si kenari tersebut sahabat. Tuh. Jadi untuk penjemuran sudah, terus dari segi pakannya, nah, pakannya juga harus diperbaiki. Misalnya kalau biar cepat birahi, misalnya tambahkan makanan yang jadi dia yang memiliki biar dia cepat birahi lah, settingan tinggi lah. Mungkin dengan pakan yang tadinya pakan biasa atau mungkin pakan kiloan ya sahabat bisa diselingin dengan makanan yang misalnya dari prestik nih. Prestik itu juga sangat bagus tuh untuk menaikkan birahi sahabat. Ya, misalnya ada koin atau apa itu juga bisa. Tapi kalau saya menggunakan prestik ya bukan karena promosi, karena ini pengalaman saya seperti itu, terus ada hasilnya sahabat. Oke, dari segi perawatannya tadi penjemuran sudah harus rutin ya, terus pakannya diperbaiki, terus EF-nya sahabat. EF juga sahabat harus rutin ya dikasih ya, karena EF itu sangat penting ya. Misalnya telur puyuh. Oke lah, telur puyuh kita kasih karena biar cepet ya. Kalau saya dikasih 2 hari sekali. Kalau standar kan saya 2 minggu 2 kali lah. Jadi 2 hari sekali dikasih setengahnya ya, jangan 1 butir ya. Jadi setengahnya aja cukup sahabat. Dan sahabat perlu ingat juga jangan terlalu banyak memberikan EF. Karena apa? Nanti bisa efeknya itu fatal. Karena nanti kalau banyakkan EF yang terjadi, burung sahabat itu bakal kemungkinan besar bisa ngelemak. Dan kalau sudah ngelemak itu nanti susah lagi sahabat. Sahabat harus merawatnya lagi supaya lemaknya hilang. Kalau udah ngelemak itu susah. Kadang udah dikawinkan, kadang-kadang nggak mau bertelur. Jadi EF juga penting, cuma sahabat harus memberikan dengan takaran atau porsi yang secukupnya dan jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan ya seperti itu, fatal gitu ya, bukan fatal, pakai akan lebih parah lah untuk proses penjodohannya nanti dan hasilnya ya, jadi lebih lama lagi karena harus ada cara-cara untuk menghilangkan lemak tersebut sahabat. Intinya pokoknya sahabat harus diperbaiki dulu ya, karena itu pasti betinanya bermasalah. Pokoknya dari perawatan, pokoknya makanan, pokoknya semua sahabat diperbaiki. Kalau udah baik insya Allah nanti cepat untuk produksinya, seperti itu sahabat. Terus problem selanjutnya atau masalah yang selanjutnya yang sering dialami adalah kadang kalau masih belajar tuh masih bingung ketika atau sehabis kenari kita angrem ya terus menetas, itu cara perawatannya setelah menetas tuh kadang-kadang makanannya apa aja, kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang kita tanya sama temen, si A jawabnya seperti ini, B seperti ini ya, itu banyak banget karena dia tergantung tiap peternak tuh punya cara masing-masing sahabat. Jadi kadang-kadang berbeda tapi intinya tujuannya sama, kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi kalau kenari saya setelah menetas, makanan yang saya berikan adalah biasanya itu setelah menetas kenari langsung saya kasih telur puyuh setengah. Telur puyuh setengah sahabat, setengah telur puyuh sudah. Nanti saya tunggu sampai 3 hari. Itu selama habis menetas ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya full telur puyuh itu, udah tidak saya kasih apa-apa lagi. Nah terus setelah 3 hari baru saya kasih tambahan sayur-sayuran sawi hijau ya. Sayuran hijau itu banyak sekali ya jenisnya ya, ada sosin, pakcoy, sawi putih itu banyak. Jadi kalau saya menggunakan kalau nggak sosin, pakcoy yang saya sering gunakan. Jadi saya kasih sayur tersebut kalau sudah berumur setelah 3 hari. Karena itu juga penting buat anakannya itu, nutrisinya juga sangat penting ya, kalau dari sayur-sayuran juga bagus. Nah, jadi pertanyaan, kenapa diberikan setelah 3 hari, nggak langsung bersamaan sama telur misalnya hari pertama? Pokoknya kalau bersamaan lebih bagus misalnya. Kalau saya nggak sahabat, karena kalau saya berikan langsung, dia kan kenari misalnya habis menetas lah ya. Kalau menetas sebenarnya kalau kenari habis menetas itu
dia sebenarnya masih ada apa ya, dari dalam telur itu masih ada buat kekebalan tahan tubuh itu sebenarnya masih ada. Jadi dia masih kuat sebenarnya untuk tahan 1-2 hari kalau menurut saya itu. Jadi kenapa sayuran nggak saya langsung berikan? Karena saya takut, saya udah pernah pengalaman, jadi saya langsung kasih sayuran, malah yang terjadi itu kayak si itunya jadi berair, kotorannya si indukannya, terus pengaruh ke anakannya, bisa jadi mencret nanti. Saya pernah mengalami dan akhirnya waktu itu pernah ada yang mati. Anakannya saya ada yang mati karena saya menanggulangi itu, ya itu saya akalin, saya ngasih sawinya itu atau sawi hijaunya setelah 3 hari. Nah, nanti setelah 3 hari paling nanti umur seminggu dari sawi, nanti saya bisa selang-seling kasih jagung misalnya seminggu 2 kali. Nah itu pakan yang saya berikan setelah kenari menetas perawatan saya seperti itu, sahabat. Oke sahabat, untuk malam ini pengalaman saya yang sementara yang terakhir adalah apakah wajib kenari kita ya itu dikasih obat-obatan? Apakah wajib atau enggak sebenarnya? Kadang-kadang kan khususnya lagi belajar pasti ada masukan, nanti dikasih obat ini buat biar ini misalnya. Ya itu bagus juga sebenarnya sahabat, itu ada efeknya dan ada hasilnya, emang ada. Tapi kalau saya sahabat, menurut saya oke lah, itu emang perlu kalau dikasih obat-obatan, itu perlu buat kenari kita, karena obat-obatan itu banyak banget fungsinya dan macamnya itu banyak sekali, tergantung kebutuhan. Jadi kalau untuk kenari saya kadang-kadang saya bedakan sahabat. Jadi tiap kenari satu dengan kenari yang kedua atau yang ketiga itu mempunyai karakter yang berbeda-beda sahabat. Misalnya saat betina ya mau dikawinkan ya, kadang ada misalnya kenari yang pertama nih susah birahinya, yang kedua kadang-kadang gampang birahinya. Jadi saya bedakan, kalau emang kenari kita ada yang susah, oke lah kita kasih obat buat tambahan doping supaya misalnya kurang birahi, kita kasih banyak tuh obat buat penambah birahi kita kasih. Tapi kalau kita lihat kenari itu susah birahinya, misalnya terlalu lambat ya, kita boleh lah. Tapi kita lihat kalau misalnya kenari yang kedua ini tanpa obat-obatan, kita hanya perawatan biasa, makanan cuma birahinya bagus, dia bahkan cepet mau dikawin misalnya. Jadi kalau saya kayak gini, saya nggak perlu kasih obat. Sebenarnya sih lebih bagus, lebih alami, nggak usah dikasih obat ya kalau emang dia produksinya bagus. Lebih bagus sih sebenarnya menurut saya tanpa obat-obatan. Tapi kadang-kala ada yang susah ya, terpaksa saya kasih obat. Jadi kalau misalnya tadi adalah wajib atau enggak obat-obatan, ya dibilang wajib nggak wajib, dibilang nggak wajib ya wajib juga sebenarnya. Jadi intinya pengalaman saya adalah menyarankan sahabat-sahabat adalah melihat kebutuhan burung sahabat. Jadi kalau misalnya yang butuh sahabat kasih, kalau yang nggak butuh nggak perlu dikasih. Ngapain sekarang tanpa obat pun itu sudah cepat produksi, ngapain harus dikasih obat, ya kan sayang. Kecuali nanti udah ada masalah problem dan banyak, nanti misalnya butuhnya apa, oke lah baru dikasih obat. Jangan mentang-mentang ini dikasih semua, ini yang udah cukup dikasih lagi, kan sayang. Jadi sahabat harus pintar-pintar membedakan burung sahabat ya, dilihat karakternya, jangan sampai, kadang tiap burung tuh beda-beda karakter, jangan disamaratakan, intinya seperti itulah sahabat. Oke, video untuk malam hari ini sampai di sini dulu sahabat. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, nanti kalau ini bisa kita jawab lah ya, buat tambah-tambah pengalaman, intinya seperti itu. Oke, untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Terus yang baru bergabung misalnya tolong bantu subscribe-nya supaya nanti lebih semangat lah saya bikin videonya, intinya seperti itu. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.